Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Tifa mau menangis, teman-teman. Tifa mau nangis. Kemarin-kemarin garang, teriak-teriak sama si Rizal Fadilah dan kawan-kawan. Sekarang kok mau nangis? Ada apa ini? Nah, selain itu teman-teman, ada video di mana Amin Rais sepertinya menghina Mas Gibran dan juga Pak Jokowi. Dan saya masih ingat kalau Amin Rais itu pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo itu masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi, Pak Prabowo masih disetir-setir Pak Jokowi dan lain sebagainya. Sekarang Pak Prabowo menjawab itu semua dan menyemprot Amin Rais, teman-teman. Selain itu, Pak Prabowo juga angkat bicara terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, mulai ketar-ketir kan kalian? Jangan teriak kriminalisasi nanti, jangan. Nah, terakhir ada video dari warga negara Indonesia yang hidup di luar negeri, blasteran lah mungkin teman-teman ya, yang memberikan pesan kepada Pak Jokowi, dan pesannya ini sangat dalam dan mengharukan. Kalian harus nonton video kakak ini teman-teman, karena luar biasa pesannya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya ingin mengatakan satu hal dengan jernih. Sedih banget. Kebenaran tidak bisa dikriminalisasi. Kita hidup di negeri hukum, tapi hukum harus berpihak pada nurani dan akal sehat. Saya tidak sedang menyerang siapapun, saya hanya mengajukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban untuk didengar seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, ketika kami para cendekiawan bertanya tentang sesuatu yang penuh kejanggalan secara ilmiah, kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Ternyata kami dipolisikan. Nah, kita jawab dulu pertanyaan Tifa yang sepertinya sangat mengharukan. Tifa sangat sedih karena dilaporkan. Dia tadi bilang ya, kami para cendekiawan bertanya akan sesuatu hal yang janggal, tapi kami dipolisikan. Ini kesalahan kalian, Tifa. Kalian tidak bertanya. Kalian diduga menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, menggunakan skripsi palsu. Kalian menuduh, Tifa. Bukan bertanya, Tifa. Sekarang kok omongannya lain, Tifa. Kok sekarang ngomongnya sedih banget gitu. Kok dramatis banget gitu. Nangis, Tifa, nangis. Luapkan semua kesedihannya, Tifa, sebelum Anda menangis di dalam jeruji besi sambil bernyanyi. Aduh. Pertanyaan saya berikutnya, apakah kita masih punya ruang untuk bertanya? Atau semua harus dibungkam? Apa yang dibungkam, Tifa? Apa yang dibungkam? Kalian tidak bertanya. Pak Jokowi sudah bilang kalian menghina saya, kalian merendahkan saya. Waduh, Tifa, sayang banget ya. Sudah telat sedih-sedihnya, Tifa. Bukan waktunya sekarang bersedih-sedih, Tifa. Sekarang waktunya pembuktian di pengadilan atas tuduhan-tuduhan kalian. Itu tuduhan, Tifa, bukan bertanya. Aduh, kasihan. Gimana saya siap ya? hadapi semua ini. Bukan karena saya kuat, tapi karena saya percaya kebenaran selalu punya jalan untuk menang. Nah, Tifa, di setiap tweet Anda, coba Anda lihat tweet-tweet Anda deh. Apakah di situ Anda tidak menghina, merendahkan Pak Jokowi? Coba introspeksi diri, Tifa. Kalau Tifa nggak punya cermin, nanti kita kirimin cermin deh, Tifa. Gibran itu manusia cacat moral yang dipaksakan secara ugal-ugalan oleh bapaknya dengan harapan Gibran jadi Presiden Republik Indonesia. Ada lagi dia nih. 2029 Ada lagi dia nih. 2034. Lebih cepat Jokowi dibenamkan lebih bagus menurut saya. Indonesia lebih stabil dan aman. Jokowi bukan lagi aset bangsa. Jokowi bukan aset bangsa. Terus Anda apa? Mbah Amin Rais? Kalau Pak Jokowi bukan aset bangsa yang memimpin bangsa ini 2 periode dengan sangat baik, lantas Anda apa? Yang menjatuhkan Soeharto, yang menjatuhkan Gus Dur. Lantas Anda apa?
Ya Anda juga kemarin menolak dan protes ketika Pak Habibie itu menjadi presiden, ya nggak sih? Kalau saya nggak salah ingat begitu ceritanya teman-teman ya. Nah sekarang coba kita dengarkan apa kata Pak Prabowo. Dan Amin Rais dulunya pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Pak Prabowo masih disetir oleh Pak Jokowi. Sekarang kita dengar apa kata Pak Prabowo, biar Amin Rais paham gitu ya kan. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega. Nah pertanyaannya teman-teman, ketika Pak Prabowo menghadap Pak Jokowi, kok ribut semuanya? Tapi ketika Pak Prabowo menghadap ke Pak SBY, menghadap ke Ibu Megawati, kok nggak ada yang ribut gitu? Kok nggak ada yang ribut? Ini aneh ini. Tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Waduh. Jangan nanti Mbah Amin marah. Menghadap Soeharto. Menghadap Bung Karno. Bung Karno. Tuh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah Nah iya Pak. persoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada Senyum banyak. ya. Bukan, saudara-saudara, ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Kita rasakan, kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun kita menjadi the good boy. The good boy. Ada negara yang besar, negara yang kuat. Bilang ke kiri, ya monggo. Bilang ke kanan, monggo. Kita ikut World Bank, kita ikut IMF, kita ikut, ya kan? Tapi globalisasi, ya kita ikut. Tapi sekarang yang meninggalkan sistem yang mereka bangun, mereka sendiri. Free trade, monggo. Kita bingung jadinya. Yang dibilang Menteri Keuangan sudah di luar negeri ya. Sekarang ekonomi. Assalamualaikum Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Gimana jantung? Aman. Jantung aman jantung. Tidur nyenyak tidur. Tidur nyenyak. Kok sibuk banget sih keliling TV, podcast, klarifikasi, Waduh. Merasa diintimidasi. Ini pembungkaman. Duh. Kriminalisasi. Ini kan yang kalian mau. Kan kalian pengen banget itu Jokowi diadili. Udah paling bener kan? Ini pembuktian ijazahnya asli atau palsu melalui jalur hukum. Betul. Jadi mendingan ya persiapkan diri lahir batin gitu Lahir batin, ya. Nanti ditonton sama seluruh rakyat Indonesia. Istirahat yang cukup, makan yang banyak gitu ya. Semangat. Semangat buat Dokter Diva, semangat buat
Roy Suryo, aduh. Tapi ya memang teman-teman ya, kalau kita lihat sekarang Roy Suryo itu aktif banget gitu ke podcast-podcast televisi, ke podcast-podcast berita, ke podcast-podcast YouTuber. Apakah ini bentuk kepanikan dari Roy Suryo? Berusaha membentuk opini publik untuk mendapatkan dukungan gitu. Aduh, Roy Suryo, Roy Suryo. Pesan untuk mantan presiden tercinta. Waduh, ya, pesan Bapak serius nih. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Pak, ini pesan ya Pak ya. Jangan sampai Bapak sudah laporan ke Polda yang akhirnya berdamai. Apalagi itu manusia-manusia yang Bapak laporkan itu minta maaf atau apapun klarifikasi. Tolong jangan dimaafkan. Apalagi selevel mantan menteri yang seharusnya dia membawa ketertiban di masyarakat atau di sosial media, tapi malah dia yang bikin onar di sosial media. Roy Suryo itu harus diproses. Juga yang mengaku sebagai dokter, seharusnya kalau memang ada ketidakhappyan, tidak bahagia atau dendam pribadi dengan Pak Jokowi dan keluarganya, tidak membuat keonaran di sosial media. Karena ini akan menjadi dampak yang buruk kepada masyarakat di depannya. Kenapa? Orang-orang berpendidikan kelakuannya seperti ini. Apalagi sekelas mantan menteri ya, Roy Suryo. Kok nggak ada kelasnya gitu, nggak ada bedanya sama orang-orang tak berpendidikan. Kenapa sampai sebegitunya menyerang Pak Jokowi? Sampai ijazahnya pun diubek-ubek. Apakah layak gitu seorang menteri mengubek-ubek ijazah mantan presiden? Coba Pak Roy Suryo, kalau ada tetangga Anda yang meragukan keaslian ijazah Anda, apakah Anda akan semerta-merta menunjukkan ijazah Anda? Seharusnya ininya dipakai. Wah, otaknya dipakai. Bukan membuat kerancuan, keributan di masyarakat. Pokoknya orang-orang yang sudah dilaporkan itu, 5 orang itu harus diproses. Jangan sampai itu lepas, jangan sampai kebiasaan kepada masyarakat Indonesia sedikit-sedikit damai. Nah iya teman-teman, Pak Jokowi juga kemarin ketika diwawancara oleh beberapa media di Solo, media lokal di Solo, Pak Jokowi sudah bilang, biarkan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Untuk apa teman-teman? Agar orang-orang tidak seenaknya saja menyerang tokoh publik, tokoh politik, tidak serta-merta menjatuhkan, mau fitnah, mau framing jahat. Ya tapi selama ini yang mendapatkan itu semua ya mungkin hanya Pak Jokowi ya. Digoyang sana sini, difitnah sana sini. Ya mungkin Pak Jokowi selama ini diam, tidak pernah melaporkan ketika beliau menjadi presiden. Dan sekarang beliau sudah menjadi warga sipil biasa seperti kita semua. Dan beliau menggunakan hak hukumnya sebagai warga negara. Dan ini kata beliau akan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Gak ada kata damai untuk hal-hal kayak gini. Nggak ada damai, harus nggak ada damai. diberi pelajaran terhadap orang-orang yang berpendidikan. Kecuali tadi orang-orang yang bodoh, tidak tahu hukum. Nah ini orang-orang yang tahu hukum tapi sengaja membuat keonaran. Katanya pintar. Maka orang-orang seperti ini harus diberikan hukuman yang berat. Nah mungkin begini teman-teman ya, analisis saya seperti ini. Mungkin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ingin menyerang Pak Jokowi, selalu menyerang Pak Jokowi. Karena mereka berpikir Pak Jokowi tidak mungkin melaporkan mereka. Karena selama kurang lebih 10 tahun, Pak Jokowi memang tidak pernah melaporkan orang lain teman-teman. Dan beliau selalu diam. Tapi ketika Pak Jokowi melapor, ini seperti shock terapi loh. Mereka kaget, mereka tiba-tiba podcast sana sini. Mereka tiba-tiba ngomong kriminalisasi, mereka tiba-tiba menganggap Pak Jokowi lucu. Anda yang lucu. Kalau terbukti ini adalah fitnah. Dan by the way, ini kan dulu salah satu orang dilaporkan ini adalah mantan menteri olahraga ya. Yang katanya dia dari Wisma Atlet atau dari mana itu ya, bawa panci-panci segala. Oh, panci-panci itu ya tolong kan? dicek pancinya udah dibalikin apa belum. Jangan sibuk ngurusin ijazah Pak Jokowi, urus itu panci, udah dibalikin apa belum? Kalau memang ijazah Pak Jokowi palsu ya, sejak dia seleksi menjadi pejabat negara, pejabat publik, harusnya kan itu ketahuan. Karena seleksi untuk masuk CPNS saja itu sangat ketat, semua ijazah dicek. Apalagi selevel presiden.
Ini kok udah selesai menjabat jadi presiden 10 tahun dengan hasil kerja yang nyata, diakui di seluruh dunia. Tiba-tiba ada Roy Suryo yang bermasalah sama Panci. Bisa-bisanya ngungkit-ngungkit ijazah Pak Presiden. Ada dendam apa Anda dengan Pak Presiden ini? Kenapa sampai sebegitunya ngulik-ngulik? Yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu. Ini saya kasih saran yang terbaik. Wah, siap menerima. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Waduh. Menurut saya, Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, di rumah aja, makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Ada yang punya keyakinan, katanya 1.000.000% ijazah Bapak Jokowi palsu. Waduh, siapa tuh? Saya punya keyakinan juga karena saya orang waras. 1 triliun % Anda akan masuk bui. 1 triliun % ya kan? Waduh. Sabar Pak. Oke. Waduh teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana ekspresi Tifa, bagaimana dramatisnya Tifa menjelaskan. Katanya dia bertanya sebagai seorang cendekiawan, tapi kok selama ini Anda menuduh gitu ya kan? Aduh, mulai playing victim, mulai kelihatan paniknya, podcast sana sini untuk membentuk opini publik agar mereka mendapat dukungan. Aduh, lagu lama. Masyarakat udah cerdas, Roy, Tifa, udah cerdas, nggak bisa lagi dibego-begoin. Buktinya apa masyarakat cerdas? Yang dukung kalian ya itu aja, nggak nambah-nambah juga. Malah kalian banyak dirujak netizen kan. Aduh, kasihan banget. Pamor mantan menteri hancur. Aduh, kasihan. Pamor ahli IT hancur. Aduh, mau gimana lagi sekarang ya kan? Dan tadi Amin Rais lagi-lagi menghina Mas Gibran dan juga Pak Jokowi. Dan keren banget respon, tanggapan dari Presiden Prabowo terkait dengan dirinya dianggap boneka Pak Jokowi. Waduh, ini sama saja Anda merendahkan presiden. Masa presiden dibawa kendali Pak Jokowi? Nggak mungkin. Aduh, inilah ya omongan-omongan barisan sakit hati yang berusaha memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Udahlah, nggak bakal bisa. Keduanya ini saling menghormati, saling menghargai, saling hutang budi gitu. Jadi mereka ini terikat teman-teman sebagai seorang sahabat. Dan lagi Roy Suryo, Tifa, siapa lagi? Egy Sujana, siapa lagi teman-teman? Rismon. Bener kata abang ini, bapak ini, dan juga pecel lele tadi. Makan yang enak, tidur yang nyenyak. Karena di penjara nanti nggak ada kasurnya mungkin. Cuma pakai alas adanya, nggak ada spring bednya, nggak ada AC-nya, makanannya juga seadanya. Jadi mungkin ya bermeditasilah dulu, mempersiapkan batinnya dulu, mempersiapkan segalanya dulu untuk Anda masuk ke rumah Anda yang baru dengan pakaian yang baru. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.